Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Yusuf, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Gresik, angkatan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 akuntansi. Semoga pada kesempatan kali ini kita belajar dari rumah, masih tetap semangat, tidak ada yang sakit, dan bisa melanjutkan pembelajaran seperti biasa. Tapi sebelum kita mulai, mari salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Boleh Mbak Desita, monggo. Terima kasih dari Mbak Desita yang telah memimpin doa. Semoga Allah melancarkan tugas kita sebagai seorang siswa. Ini masuk semua ya? Masuk. Nah, sebelum masuk pembelajaran, Bapak akan memberikan sedikit pertanyaan lemparan yang mungkin nanti seharusnya kalian sudah bisa, karena ini mengingat pembelajaran yang lalu. Pembelajaran yang lalu kita membahas tentang populasi. Nah, misalkan ada sebuah data sebanyak 40 bisa nilai, bisa macam-macam. Bagaimana kalau misalkan langkah awal kita menyajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram, misalkan yang pertama mengurutkan dari yang terkecil yang ke terbesar. Yang kedua, membuat ke dalam tabel distribusi frekuensi. Baru yang ketiga, ya, terus membuat diagram. Kayaknya sudah lupa ya ini. Wah, semangat nek lupa ini. Ya, semoga lupanya jangan sampai kelamaan nanti. Kalau lupanya kelamaan kan jadi orang gila. Orang gila itu lupanya kelamaan. Nah, setelah kita mengingat materi masa lalu, nah ini masa lalu. Jadi masa lalu itu jangan dilupakan. Masa lalu itu kalau dalam matematika loh ini. Kalau dalam percintaan monggo. Kalau dalam matematika itu masa lalu adalah pondasi. Nah, itu seperti itu. Bapak akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Semoga bisa diperhatikan. Kelihatan nggak? Saya share aja. Ini. Kelihatan ya? Nah, kita akan bahas rata-rata atau min. Tadinya analisis ukuran pemesanan data tunggal dan data berkelompok. Min, data tunggal dan data kelompok. Nah, ini ada sebuah masalah yang baru kita alami, yaitu tentang konfirmasi positif COVID-19. Ini per 21 November 2020
20. Nah, penambahannya secara nasional ini ternyata sampai 4.900 sekian. Nah, ini datanya seperti ini. Kalau seperti ini namanya diagram garis. Nah, ketok gambare bisa jawab ya. Nah, ini ada masalah, nanti kita diskusikan bersama. Ini masalah yang kedua tentang tinggi badan. Nanti untuk pertanyaannya sama. Nah, yang kita cari adalah nanti rata-rata. Rumusan rata-rata itu seperti apa? Terima kasih dan selamat belajar. Langsung kalian membuka LK PD-nya. Bapak akan tayangkan juga LKPD. Nah, ini siapkan kertasnya, kita akan berdiskusi. Tapi sebelum berdiskusi akan sedikit kita bahas bersama dulu. Kelihatan ya, KD-nya tadi sudah Bapak sampaikan. KD-nya mengukur ukuran pemusatan data. Sebenarnya ada 3, min, median, modus. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas min, data tunggal, data berkelompok. Tujuannya nanti kalian bisa menentukan minnya, baik data tunggal, data kelompok. Kemudian kalau sudah menentukan, mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari tentang min, data tunggal, dan data kelompok. Nah, persepsinya seperti yang sebelumnya sebenarnya tentang data. Data itu banyak hal, bisa tinggi badan, berat badan, nilai, kemudian umur, kemudian kalau kalian biasanya kalau pernah disensus, nah itu banyak datanya, mulai dari jenis kelamin, kemudian umur, macam-macam kalau data itu. Nah, yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah min. Nah, ini tadi yang kita diskusikan bersama. Nah, silakan dibaca dulu, dilihat dulu ya. Nah, tadi kan kurang jelas. Nah, ini data kasus, perkembangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per 21 November 2020. Kalau kita buka webnya itu sudah ada per 23 November. Nah, di sini sampai tanggal 21 November ini masuk 21, mulai tanggal 19 ini ada kecenderungan nambah ya. Misalkan 3 data terakhir ini mulai dari berapa ini? 4.098. Turunnya cuma berapa ini? 6. Terus naik lagi melejit sampai 4998. Nah, kalau kita lihat data yang paling peningkatannya yang paling tinggi itu pada mana nih? Sebelum tanggal 11 November sampai yang tertinggi di tanggal 13 November sampai 15 ini, mungkin 14 sampai 5.444. Nah, ini yang perlu kita diskusikan.
Apa yang akan kita diskusikan? Yang pertama, tuliskan data kasus 5 hari terakhir. 5 hari berarti ini belakang 21 20. Ingat loh, sebelum tanggal 21 ada 20. Kok kayak 19. 21 20 19 18 17. Berarti mulai tanggal, ada yang berpikir mulai tanggal 13? Ya tadi. Oh ya. Berarti mulai tanggal 17 di sini. Nih garisnya. Yang dicatat. Coba dicatat dulu. Perintahnya nomor 1. Nanti baru yang lain. Sudah dicatat? Sudah dicatat? Oh, bentar ya. Ya memang sekarang baru musimnya penghujan. Walaupun kadang juga musim pohon mangga berbuah juga. Kalau musim penghujan itu biasanya hati-hati penyakitnya diare, TB, terus gudik. Gudik ini keceh. Kayak kalian keceh. Tapi kalau untuk meningkatkan imun boleh hujan-hujanan, tapi pas kondisi deras. Jadi hujan deras setelah 15 menit awal masih hujan deras, kalian keluar sambil bal-balan di tengah apa karo volley gitu, atau cuma duduk aja boleh meningkatkan imun, tapi jangan pas awal hujan. Kalau awal hujan nanti mumet. Nah, pelajaran akuntansi boleh lah. 2, 3. Sudah dijumlah? Kalau yang itu, yang anak-anak cepat menghitung itu pakai apa namanya? Apa itu yang tangannya gini-gini? Apa lupa saya, orang Cina itu. Sempoa. Nah, pakai sempoa. Tuh gini itu sudah, ini kali berapa langsung.
Ya, sudah dijumlahkan. Memang tulisannya agak kecil ini. Terus yang terakhir, nah, rata-rata, rata-rata. Nah, yang akan kita rumuskan ini rata-rata. Sebenarnya bahasa rata-rata itu sering kali dengarkan, ya toh? Kalau dalam membuat kue, tuangkan secara merata. Merata itu, oh ya, aduk secara merata. Merata itu kan artinya tidak ada yang menonjol salah satu, merata. Kalau misalkan itu pas skip itu tingginya rata-rata. Kalau baris berbaris jalan di tempat rata-rata air. Kalau dari kata-kata rata-rata itu secara arti apa? Ada yang bisa mengemukakan? Kebanyakan, hampir. Yang lain? Seimbang. Boleh lah. Seimbang. Ya, seimbang sih. Jadi kalau genjotan itu, kok genjotan? Bahasa Indonesia apa genjotan itu? Gantian. Ya genjotan ini gantian, maksudnya itu loh dolanan TK. Maksud dolanan gantian. So itu loh apa? Ayu, bukan ayunan. Bukan jungkit. Ya, jungkat-jungkit itu kan kalau seimbang itu Nangkap. siang makan 2 es krim, malam makan 2 es krim. Seimbang gitu. Nah, jadi berat kawan dan lawan sama. Nah, kalau kita nimbang itu tidak ada selisihnya. Boleh. Tapi kalau dalam khusus ini apa artinya? Rata-rata itu. Rata-rata apa? Kan tadi kalian sudah menuliskan datanya ada berapa? 5 hari terakhir itu datanya ada berapa? Kita lihat lagi sampai tanggal 17 ya. 1, 2, 3, 4, 5 dari 3.000 berapa ini? 807 sampai 4.998. Ada 5 data dengan besar yang berbeda main rata. Nah, biar menjadi rata berarti besarnya sama. Nah, yuk disamakan. Kepiye caranya? Bagaimana caranya menyamakan si data ini yang 5 tadi yang berbeda, terus nanti besarannya bisa rata? Menjumlahkan semua temuan COVID tadi, kemudian dibagi jumlah harinya. Gimana, Pak? Nah, sedikit lagi. Menjumlahkan semua angka, Jumlah apa? Iya, bukan hari memang. Apa? Item. Jumlah item. Menjumlahkan semua data, terus membagi dengan apa? Hampir tadi. Dengan apa? Ya apa? dengan itu. Gini, misalkan gini, kita simpan yang ini dulu. Saya pengen tahu nih yang nampak Zulfia ini. Nah, yang lainnya kemana ya? Ini buri apa ya? Sinyalnya, Pak, ini, Pak. Orang-orangnya nggak bisa juga. Zulfia, coba mic-nya on, coba.
Aku pengen dengar suaramu. Tes. Gini nggak bunyi. Cek. Gini. Saya tanya sama Zulfian. Saya punya roti kira mau 20 misalnya. Saya punya roti 20. Terus anak saya 2. Gandeng yang anak pertama kakak saya kasih 15. Terus yang kecil 5. Karena biasanya yang kakak itu lebih besar sama yang kecil. Itu secara banyak roti yang diterima itu tidak sama ya toh? Tidak sama. Nah,
Jumlahkan. Nah, bahasa jumlahkan kan beda nanti. Banyakkan. Nah, enggak masuk gitu. 8 tambah 2 10 tambah 8 18 tambah 5 23 tambah 7 30 0 3 ini pinjam dhuwur 3 tambah 0 tambah 6 9 tambah 9 tambah 9 lagi tambah 9 lagi 6 3 tambah 8 12 tambah 2 oh 11 tambah 2 13 tambah 7 20 tambah 7 27 tambah 9 36 3 tambah 3 6 tambah 4 10 tambah 4 14 tambah 4 18 tambah 4 22660 sama enggak? 22660 sama enggak? Sama enggak? Halo? Waduh. Ya, berarti kita sama. Terus dibagi berapa tadi? Nah, kok bisa 5? Banyaknya bukan jumlah. Hari po? Banyaknya hari. Oh, ini belum klop ini, berarti kita belum sama ini. Ada yang hari, ada yang data. Hah? Harinya kan cuma 3. Oh iya. Ya ora 5. Harinya kan 5 Pak. Lah ya 5. Ayo berarti dibagi 5. Ya dilalah 5. Tapi yang benar itu bukan banyaknya hari, tapi banyaknya data. Ya, banyak data. Di poro 5. Berapa itu? 4.532. Saya tak hitung. 20 bagi 5 4, masih sisa 2. 26 itu 25. 25 bagi 5 5, sisa 1. 16 bagi 5 itu 15 3. Dibagi masih sisa 1. 10 bagi 5 2. Berarti 45 3 2. Jadi kesimpulannya loh, wis langsung kesimpulan. Ini saya stop dulu. Jadi dari data apa tadi? COVID-19 didapat rata-rata sebesar 4.532. Ya, sama Pak. Berarti kita sama ya. Ya. Nah, kalau sudah didapat itu, nah sekarang ini pertanyaan terakhirnya. Oh, harus tak tutup. Pertinyi ini. Pertanyaannya Pak. Nah, tadi. Yang di video aja. Nah, yang di video. Nah, ini rata-rata atau min sama dengan
Coba on kamera, on mic. Jadi kita simpulkan bersama sebelum kita akhiri. Jadi kesimpulannya, untuk mencari rata-rata suatu data, kita bisa menjumlahkan data tersebut kemudian membagi banyaknya data. Ya. Jadi kesimpulannya itu ya, Ya Pak. rata-rata itu secara umum bisa kita dapatkan dengan cara membagi jumlah dengan banyaknya data. Jadi itu seperti itu. Itu secara umum seperti itu. Nah, nanti menjadi pertanyaan. Kalau datanya cuma sedikit, ya boleh. Dan datanya ratusan, ribuan, apa ya kita mau menjumlahkan satu demi satu? Nah, tidak. Maka nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan dalami lagi tentang ukuran pemusatan data, yaitu min, median, dan modus. Sebenarnya 3 itu. Jadi biar lebih kuat, lebih dalam lagi tentang ukuran pemusatan data, maka tolong modul yang ada di Google Classroom bisa dibaca. Ya, nanti mampir sekolah, kalau nggak punya lagi ya kebicaraan lah. Ya memang ya banyak kendala memang. Nah itu seperti itu. Ini sepertinya teman kalian sudah pada terkapar semua karena sunyi sekali. Tapi ya nggak apa-apa, tetap semangat. Semoga dengan istirahat itu badan mereka menjadi lebih sehat, fresh ya. Bisa melanjutkan belajar di rumah nanti sore sampai malam mungkin. Nah, Bapak kemarin sampai jam 3, udah kemarin tadi jam 10 malam sampai jam 3. Daring juga. Ya bisanya malam karena sinyalnya malam. Kalau sinyalnya siang ngantuk. Nah seperti itu. Dari kesimpulan kita dapat rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data, sehingga dengan fondasi ini kita bisa untuk menghitung atau memperdalam lagi min data berkelompok. Itu seperti itu. Terima kasih atas partisipasi kalian di BJJ. Walaupun sinyal kita cukup kurang bersahabat ya mungkin, sehingga mungkin kurang maksimal dalam pembelajaran. Tapi jangan lupa pesan Bapak untuk soal evaluasinya di Google Classroom dikerjakan ya. Ya dicicil lah. Dicicil nanti 1, nanti setelah maghrib 1, setelah isya 1, setelah subuh 1, atau pas tahajud 1. Ya, gitu. Terima kasih untuk partisipasi kalian di Google Meet. Semoga pandemi ini cepat berakhir, kita bisa bertemu kembali di SMK kita tercinta, sehingga kita bisa bertemu kan. Namanya juga belajar daring itu, walaupun bertemu lewat Google Meet tapi kurang menggigit, kurang mengena, kurang mantap ya, kurang mantap. Terima kasih. Mari
pembelajaran pada kesempatan kali ini kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.